Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi IPA tema 5 subtema 2 yang membahas tentang rantai makanan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Itu adalah salah satu contoh rantai makanan. Rantai makanan itu sendiri pengertiannya adalah rangkaian peristiwa memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Secara umum terdapat 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan, yaitu 1. Produsen, 2. Konsumen, dan 3. Pengurai. Kita bahas satu persatu. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Produsen bisa membuat makanannya sendiri karena produsen mampu mengubah energi. Coba kamu lihat gambar di sini yang termasuk produsen, ada jagung, padi, tomat, dan rumput. Selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Konsumen bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen, contohnya kelinci, belalang, rusa. Yang kedua, konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen tingkat 1, contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. 3. Konsumen tingkat 3, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya, contohnya singa, elang, dan harimau. Selanjutnya adalah pengurai. Pengurai itu adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Pengurai disebut juga decomposer. Contohnya pengurai di sini ada jamur, cacing tanah, dan bakteri. Coba kalian perhatikan gambar rantai makanan yang tampak pada layar, ya. Itu 1. Tanaman padi, dia perannya sebagai produsen. Padi dimakan tikus. Tikus pada rantai makanan ini perannya sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan ular. Ular perannya sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan elang. Elang perannya di sini sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati, tubuhnya membusuk, kemudian diuraikan oleh jamur dan bakteri yang ada di dalam tanah. Materi selanjutnya membahas tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara 2 makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kita bahas satu persatu. Simbiosis mutualisme, hubungan atau interaksi antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan, contohnya bunga sepatu dan lebah, burung jalak dan kerbau, bunga dan kupu-kupu. Simbiosis komensalisme, interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan.
Contohnya anggrek dan pohon mangga, ikan badut dan anemon laut, hiu dan ikan remora. Simbiosis parasitisme, interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya benalu dan tanaman inang, kutu dan hewan lain tempat ia tinggal. Itu materi IPA hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan yang telah Ibu berikan. Sekarang tugas kalian di rumah yaitu mengerjakan LKS tema 5, subtema 2, Romawi 2, halaman 45. Kemudian jawabannya ditulis di buku tulis dan hasilnya difoto serta dikirim ke wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.